Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Ada Bang Reski Firmansyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya termasuk yang followers juga. Dan saya juga sudah lama sebetulnya pengen ketemu sama Bang Reski, dan alhamdulillah punya kesempatannya di sini di podcastnya Rizka. Terima kasih sudah datang Mas Reski walaupun sedang pandemi sudah mengundang. Gitu. Sekarang saya lihat sih di Instagram Bang Reski termasuk orang yang sangat produktif lah ya. Jadi banyak challenge yang dibikin gitu. Tuh luar biasa banget sih. Menginspirasi, salah satu yang menginspirasi saya tuh Bang Reski. Wih, keren. Luar biasa, Masya Allah. Aktivitas masih normal Bang Reski walaupun pandemi ini? New normal, Mas. Oh, jadi pasti ada perubahan. Pasti ada penyesuaian sih. Ada penyesuaian. Tapi masih menulis. Oh, jelas. Soalnya kalau itu enggak mesti ini ya, maksudnya sesuatu yang bisa dikerjakan walaupun dalam kondisi pandemi kan. Betul sekali. Oh, teman-teman, sebagai perkenalan, Bang Reski ini salah satu riskadernya juga, salah satu riskader di SDTNI ya dulu Bang. Ya, jauh sekali, angkatan 45. Di angkatan 45. Angkatan Republik lah pokoknya, Republik Indonesia angkatan 45. Dan beliau ini salah satu penulis, teman-teman. Karyanya sekarang sudah 30-an ya buku. 33 buku, bayangkan teman-teman, luar biasa. Dan beliau salah satu yang saya kira sangat konsisten gitu dalam berkarya. Bang Reski, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, terutama soal menulis, karena Bang Reski penulis yang hebat sih kalau menurut saya. Ini kan kalau nama Instagramnya Bang Reski tuh Reski Passion Writer gitu. Ya, betul. Itu tuh apa itu tuh? Agak itu dekat, semacam apa ya? Semacam branding sekaligus reminder sih. Jadi kan kalau hanya Reski Writer itu kan biasa ya. Betul. Misalkan Reski penulis kan udah banyak tuh. Betul. Tapi ketika menggunakan kata passion writer itu jadi semacam kekuatan sendiri. Nah, saya mencoba untuk mendefinisikan apa passion writer itu sendiri. Jadi kalau passion itu apakah orang yang selalu on fire ketika berkarya? Jawaban saya nggak selalu. Karena betul kalau passion itu bikin kita energi, tapi nggak selamanya kita berenergi. Ada kalanya kita mungkin futur, tapi kita nggak menyerah. Kalau kita lelah, kita istirahat, bukan kita berhenti gitu. Jadi bagi saya passion itu adalah semacam energi untuk terus bertumbuh. Energi untuk tidak menyerah. Yap, energi untuk tidak menyerah, energi untuk terus bertumbuh, energi untuk terus berekspansi dan kebaikan lah. Makanya dalam berkarya itu saya selalu coba untuk bikin karya yang otentik dan selalu bertumbuh lah. Jadi nggak cuma bikin buku doang, tapi bikin hal-hal lain yang di luar itu, ekspansi dari kebaikan dari sebuah buku. Karena saya ingat dari pesan seorang teman, anak masjid juga, tapi di Surabaya, karena saya dulu kan kuliah di Surabaya. Dia tuh bilang kayak gini, mimpi seorang penulis itu bukanlah hanya terbitnya buku, karena buku hanyalah tools. Maka mimpi kita adalah pikirkan apa ekspansi kebaikan selanjutnya setelah bikin buku. Apakah itu gerakan atau komunitas atau apapun lah namanya. Gitu sih. Jadi tidak selesai di buku justru. Betul, jangan pernah berhenti di buku. Justru nilainya adalah kebaikan yang kita bisa bagikan itu apa? Karena betul, karena buku itu hanya alat aja, betul. Buku itu adalah alat kita untuk mengumpulkan gagasan. Jadi kalau kita udah punya banyak kebaikan ya jangan di sporadis doang gitu. Kita kumpulkan jadi buku, kemudian nanti kita kembangin lagi, apalagi kebaikan lagi, terus bikin buku lagi ya. Jadi terus berkelindan lah, terus berkelanjutan. Keren. Dan memutuskan untuk menjadi penulis karena memang passion. Bisa jadi itu, bisa jadi karena hal-hal lainnya. Jadi saya nggak pengen dikekang aja sih, karena ketika menjadi penulis itu saya pengen belajar untuk hidup dalam karya lah, hidup dalam berkarya, berdiri dalam berkarya. Jadi saya bisa mempertahankan idealisme saya dalam hidup, dalam berkarya dan sebagainya. Dan memilih untuk di buku terutama ya? Bukan di bukunya sih, tapi lebih ke penulisannya. Karena yang saya bikin ya nggak cuma buku doang, tapi banyak hal. Berarti tidak spesifik buku, tapi memang penulis gitu? Ya, betul. Oke, siap itu. Saya baru dengar nih konsep kayak gitu. Iya. Banyak orang soalnya kan pede dengan buku gitu. Ya, saya bikin buku gitu. Tapi justru Bang Reski memberikan sesuatu yang lain, ternyata bukan di bukunya itu selesainya. Makanya justru namanya kan Reski Passion Writer, bukan Reski Passion Book. Betul. Itu keren banget sih. Sekarang nih kalau misalnya kita bicarain tentang nulis Bang Reski, kenapa sih harus nulis gitu? Sedangkan sekarang kan kalau bisa kita lihat eranya sudah digital gitu. Semua orang tuh kayaknya berpindah ke media yang lebih visual gitu. Jangankan baca buku ya, baca caption aja sekarang udah jarang banget orang. Tapi kenapa memutuskan untuk tetap dinulis? Mungkin mesti diawali dengan sebuah alasan kenapa kita memulai suatu hal. Jadi kan start with why.
Jadi ketika orang hanya memulai dengan start with how atau start with what, mereka nggak bakal melangkah jauh. Misalkan bagaimana caranya menulis, mereka bakal tahu langkah-langkahnya, tapi mereka nggak sampai selesai. Karena apa? Mereka nggak tahu tujuannya apa gitu. Nah, ketika saya pengen nanya apa tujuan kita menulis, maka ada jawaban yang mungkin selama ini nggak kita dapat di permukaan tapi di dalam. Contohnya gini, Allah ngasih kita 3 potensi kebaikan. Apa itu? Pertama perbuatan, kedua lisan, ketiga tulisan. Perbuatan, lisan, dan tulisan. Selama ini kalau kita pengen berbuat baik, kita santai aja, kita berbuat baik aja gitu. Kedua, kalau kita pengen berucap baik dengan lisan kita bakal berucap baik aja gitu. Tapi kenapa ketika kita pengen menuliskan kebaikan selalu ada banyak alasan. Misalkan aku nggak passion nih nulis dan sebagainya gitu. Tapi kayaknya nggak ada deh orang beralasan aku kayaknya nggak passion deh berbuat baik, aku kayaknya nggak passion deh berucap baik, nggak ada kan. Jadi bagi saya salah satu alasan kenapa saya menulis adalah mencoba untuk mengoptimalkan 3 potensi kebaikan yang Allah berikan gitu. Jadi kalau Allah ngasih 3, kenapa kita hanya berbuat 2 dengan perbuatan dan lisan saja gitu. Salah satunya itu sih, tapi ada banyak lainnya lah. Itu saya baru ini juga, ternyata nulis itu salah satu poin yang memang Allah kasih buat kita. Betul. Betul. Siap. Berarti itu why-nya memang sudah kuat, makanya Bang Rizky ya pasti punya semangat untuk tetap menulis sih. Saya kira begitu. Tapi kalau misalnya sekarang Bang Rizky menulis itu dijadikan sebagai profesi atau memang cuma untuk jalan untuk menyebarkan kebaikan aja? Semuanya sih, jadi saling berkaitan aja gitu. Saya menghasilkan uang dari tulisan, gitu. Saya berbuat baik dari tulisan, saya hidup dari tulisan sebagainya. Jadi ya hidup dengan tulisan. Jadi ya cuma nggak semua orang bisa menulis, nggak semua orang bisa hidup dengan menulis. Maksudnya gini, saya kan sekarang lagi menantang diri untuk bikin Instagram Live Challenge. Jadi bukan selama 30 hari, bukan berturut-turut, tapi saya bikin 30 Instagram Live Challenge. Jadi saya bakal mengundang orang untuk live di Instagram Rizky Pencil Writer. Saya simpan di feed Instagram. Kemudian selama 30 kali. Selama 30 kali. Sekarang udah 27 ya. Besok 28 hari Selasa tuh bakal sama Ustaz Akmal Safril. Oh gitu. Insya Allah. Nah, kemudian ada salah satu insight yang saya dapat dari seorang teman namanya Dwi Andika Pratama. Jadi kita kalau pengen menulis dan profesi ada 2 lah. Pertama kita bisa menulis sebagai profesi atau menulis di profesi kita. Kalau menulis di profesi kita berarti kita sebagai penulis. Tapi kalau menulis sebagai profesi berarti kita menulis sebagai profesi. Tapi kalau menulis di profesi kita, apapun bidang yang kita ambil, kita menulis. Bisa menulis. Contoh guru yang menulis, kemudian ustadz yang menulis, atau dosen yang menulis dan sebagainya. Jadi ya terserah pengen jadi apapun kita bisa menulis gitu. Jadi ya pilihan aja sebagai profesi atau di profesi kita. Berarti kalau misalnya dengan konsep itu semua orang harusnya bisa menulis ya? Semua orang bisa menulis, tapi apakah semua harus menulis itu pilihan. Karena bisa dan harus kan 2 hal yang berbeda. Berarti tidak semua orang harus menulis menurut Bang Rizky nih? Kalau dia pengen mengoptimalkan 3 potensi kebaikan yang Allah berikan ya silakan menulis gitu. Harusnya menulis. Oke, siap. Kalau menulis sendiri, kalau misalnya sekarang lebih spesifik nih karena kita di Rizka Remaja Islam gitu. Seberapa pentingkah sih menulis buat terutama kita nih yang bergerak di bidang dakwah gitu? Kalau di bidang dakwah ya kenapa tidak gitu? Maksudnya gini, kalau kita ngomong alasan yang sangat kuat ya para ulama terdahulu kan menulis. Kenapa dia ingat sampai sekarang? Karena dia menulis gitu. Ya mungkin kita boleh sadar diri lah bahwa kita bahkan ulama nih. Kita nggak mungkin kayak jadi Imam Ghazali, kita nggak mungkin jadi Imam Nawawi dan sebagainya gitu. Tapi setidaknya kita bisa mengambil spirit kebaikan dari mereka. Mereka menulis dan mereka diingat oleh menulis. Misalkan gini nih, anak Rizka nih angkatan Bapak nih, misalkan angkatan 2020 misalkan. Mereka bikin buku nih. Nah, nanti kan ketika 2030 mereka bakal ingat dengan ternyata Rizka 2020 bikin buku dan sebagainya gitu. Tapi bukan hanya buku, misalkan Anak Rizka 2020 konsisten untuk menulis caption di Instagram. Anak Rizka 2020 bisa menulis insight yang dibagikan melalui live streaming dan sebagainya gitu. Jadi ya banyak potensi kebaikan kan yang bisa kita lakukan dengan menulis, dengan caption kita, dengan insight dari kajian yang kita tulis dan sebagainya gitu. Why not gitu? Bahkan kalau kita pengen mempropagandakan kebaikan gitu ya, kita kan juga mesti nulis. Salah satunya yang efektif memang menulis. Betul. Jadi ya menulis itu adalah salah satu celah yang bisa kita isi, bukan sebuah
bukan bertentangan tapi yang bisa kita lengkapi lah gitu. Kita bikin video kan kita bikin skrip dulu. Betul, mau nggak mau. Sebetulnya di semua bidang harusnya sih akhirnya harus menulis gitu. Ya, betul. Bikin video juga harus ada skrip, bikin film ada skrip juga secara tidak langsung begitu. Iya, jadi sebetulnya Bang Reski menulis itu memang ada di semua bidang harusnya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bikin video seperti ini juga kan harus punya skrip. Orang-orang yang bikin film harus ada skripnya juga. Itu memang tidak terlepas dari semua ini. Betul banget sih gitu. Menurut Bang Reski sendiri yang sekarang menggalakkan untuk menulis nggak sih? Apa cuma menulis untuk berkarya diri sendiri atau juga mengajak orang lain untuk ayo dong nulis gitu? Nah, salah satu energi dari Passion Writer itu adalah untuk mengajak orang untuk nulis. Jadi sejak 2015 saya tuh udah bikin program namanya 30 DWC, 30 Days Writing Challenge. Itu tantangan selama 30 hari untuk membangun kebiasaan menulis. Bang Reski yang bikin? Iya, boleh dikatakan kayak gitu. Tapi salah satu, jadi saya percaya bahwa kita tuh bukan real creator. Jadi selalu ada celah-celah, selalu ada puzzle-puzzle orang baik yang menginspirasi kita. Jadi di Oktober itu saya tuh menemukan sebuah tantangan dari seorang mentor. Dia tuh bikin tantangan di blog dia, namanya arirahmawan.net. Jadi dia itu bikin tantangan selama 30 hari untuk nulis, tapi hanya untuk blognya dia saja. Saya baca kan, kemudian saya tanya sama Kak Ari, boleh nggak saya duplikasi gerakan ini? Akhirnya saya duplikasi dong, jadi bukan cuma untuk diri pribadi saya, bukan hanya untuk blog reskiifmas.com saja, tapi saya menantang orang untuk bikin hal yang sama. Jadi akhirnya di Oktober 2015 saya ajak sekitar 20 orang untuk bikin hal yang sama, menantang 30 hari nulis. Dan selesai, tapi ya nggak terkonsep, tidak rapi, tidak ada grupnya. Tapi yang saya ingat, saya berhasil menulis 127 hari nonstop. 127 hari nonstop. Betul, di blog reskiifmas.com. Jadi dari Oktober sampai Februari 2016. Terus saya hentikan karena beberapa alasan. Kemudian akhirnya 2016 sekian bulan saya ulang lagi jilid 2, jilid 3 dan seterusnya sampai sekarang udah jilid 25. Sekarang udah jilid 25. Ya, alhamdulillah. Berarti ini udah berjalan 5 tahun alhamdulillah. 5 tahun. Sekitar 1918 orang mungkin lebih kurang yang udah terlibat. Yang sudah terlibat di lebih kurang, saya nggak tahu angka detailnya berapa. Dan itu mereka udah berhasil nulis 24 buku berarti. Oh gitu. Jadi setiap angkatan ada buku antologinya. Setiap angkatan selalu dibukukan. Selalu ada buku antologinya bagi yang berhasil ya. Oh, bagi yang berhasil. Itu hanya buku antologi angkatan itu. Tapi kalau mereka bikin buku lagi setelah itu itu nggak terhitung lagi. Oh gitu. Banyak lagi alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tiap orang 30 hari menulis selama 30 hari. Ya. Itu semuanya dijadikan satu buku gitu? Enggak, jadi satu orang mengirimkan diambil satu tulisan terbaik dari 30 hari kemudian dikumpulkan menjadi satu buku. Tapi tidak sedikit ada mereka yang memang bikin buku pribadi. Jadi saya ingat tuh ada orang yang ikutan 4 kali kalau nggak salah. Dia jadi buku. Dia terbit di Kuanta. Judul bukunya tuh Assalamualaikum Ayah Bunda. Jadi itu jadi buku dan jadi challenge. Itu Mas. Jadi mindset kita dalam melakukan suatu hal itu jangan cuma hanya menjalani doang, tapi coba untuk mikir apa beyond the goals. Jadi apa hal yang lebih dibandingkan itu sendiri. Nah, ketika orang biasa ngikutin 30 DWC hanya sekedar ikut saja, setelah 30 hari selesai. Nah, dia itu tidak mikir itu. Dia mikir gimana caranya saya bisa bikin nyicil naskah di sini. Akhirnya dia memang nyicil naskah di sana gitu. Jadi alhamdulillah ya selesai gitu bukunya terbit. Jadi memang tadi memang mengajak orang juga menjadi salah satu tujuan Bang Reski gitu. Jadi tidak mau berhenti di cuma sendirian gitu tulis gitu. Ya, karena itu kekuatannya. Saya pengen menduplikasi kebaikan lah, pengen mengkaderisasi orang-orang baik lah yang berkarya. Semoga inspirasi gitu sih. Oke, siap. Dan sudah berjalan berapa tadi? 25 angkatan. 25 angkatan 20 Agustus nanti insya Allah. 25 angkatan dan itu sih udah luar biasa, udah bisa dibilang kalau menurut saya konsisten. Makanya saya tuh salah satu yang menginspirasi saya dari Bang Reski itu konsistennya. Ya, mohon doanya Mas. Iya, saya kira saya sebagai followers ya, saya suka lihat nih konsisten banget nih orang bikin sampai buku segala macam gitu. Nah, kalau Bang Reski sendiri merasa berbakat nggak atau justru kekuatan Bang Reski di konsisten itu sendiri? Mungkin kita mesti melihat kembali perspektif bakat itu seperti apa gitu. Karena kalau kita ngomong bakat, saya merasa nggak berbakat awalnya gitu. Atau soal menulis ini. Atau mungkin nggak minat lah. Jadi dulu pas SD saya nggak senang nulis karena
lingkungan kita mengarahkan kita untuk bikin karya fiksi seperti cerpen, puisi dan sebagainya. Saya nggak suka kayak gitu. Saya nggak senang aja gitu. Bukan benci ya, saya nggak senang aja. Saya nggak punya ketertarikan di sana. Ketika SMP teman-teman diarahin untuk bikin KTI. Tahu KTI Mas ya? Saya nggak tahu malah. Karya tulis ilmiah. Oh iya. Penelitian gitulah. Jadi kan anak-anak pintar diarahkan ke penelitian gitu. Saya itu SMP. Ya, saya nggak senang aja. Bukan saya nggak pintar. Jadi saya nggak senang aja gitu. Karena saya main bola gitu pas zaman SMP kan gitu. Zaman SMA ya saya punya kebiasaan. Jadi bikin jurnal harian. Berarti semacam diary gitu. Mulai menulis berarti dari sana. Nulisnya dari TK sih Mas. Tapi maksudnya menulis secara serius ya, gitu, bikin benar-benar jurnal gitu. Itu di SMA. Jadi saya bikin kalimat harian misalkan 1 Desember 2012 hari ini tanding final sepak bola melawan Malima Pekanbaru misalkan. Itu kalimat biasa aja. Kemudian sekitar sekian bulan berlalu, naik kelas dari bikin kalimat harian jadi refleksi harian. Refleksi harian itu lebih bermakna lah. Misalkan perjuangan itu akan dibuktikan dengan air mata dan keringat, bukan hanya dengan kata-kata saja. Nah, itu kan lebih refleksi kan, lebih reflektif kan. Jadi dari kalimat harian, reflektif harian, kemudian saya menantang diri untuk bukan menantang diri sih. Saya ikutan lomba. Kayaknya itu satu lomba saya ikutin deh dan juara. Lomba juara esai andai aku jadi di DPD RI seprovinsi Riau. Jadi pas itu saya nggak nyangka bakal menang karena saya nothing gitu, saya bukan siapa-siapa gitu. Karena ada teman angkatan saya yang udah ikutan banyak lomba dan dia jago, dia udah ikutan karya sastra dan dia jago. Tapi saya ikutan aja lomba itu dan akhirnya menang alhamdulillah. Saya nggak tahu kenapa menang, karena saya nggak tahu sama juri kan. Tapi saya memaknai momentum itu sebagai menulis itu adalah ini mesti catatan nih. Menulis itu adalah menuangkan perasaan dan pikiran kita dalam sebuah tulisan. Jadi selama kita punya hati untuk merasa, selama kita punya otak untuk berpikir, kita bisa menulis. Bisa menulis dan bagus dalam menulis ada dua hal yang berbeda. Nah, tapi kita kan nggak mungkin bagus dalam menulis kalau kita nggak bisa dalam menulis. Kalau kita nggak terbiasa dalam menulis, maka bisa ini maksudnya tulisannya rapi sesuai ini. Jadi ya kita bisa dulu aja baru bagus gitu. Kalau kita nggak pernah mulai untuk membangun kebiasaan dan bisa, kita kan nggak mungkin bagus dalam menulis kan. Akhirnya ya buku itu saya lomba menang. Kemudian 2011 itu kelas 3 SMA kalau nggak salah. Kemudian ketika perpisahan saya dan teman-teman bikin buku antologi launching pas perpisahan bukunya. Buku pertama. Ya, tapi antologi bareng-bareng. Taruhlah 2013 saya bikin buku pribadi. Ya 2012 sampai 2020 sekarang 8 tahun dan karya tulisan saya pasti beda banget gitu. Dari mulai yang pertama itu sampai sekarang. Pasti beda. Itu bukti dari bertumbuh betul. Luar biasa. Dan tulisan-tulisan Bang Rizky ini selalu masuk ke penerbit. Enggak mesti. Maksudnya ada beberapa yang masuk ke penerbit gitu ya. Ya, ada 33 buku kan semua itu penerbit. Penerbit ya betul. Ya. Dan buku antologi juga banyak banget Bang Rizky. Makanya salah satunya mungkin Bang Rizky ini karena tidak mau sendirian aja nulis, mengajak orang-orang supaya ikut nulis juga. Salah satunya mungkin Bang Rizky bikin antologi itu juga mewadahi teman-teman. Luar biasa sekali. Tapi tambahan Mas, saya salah satu gerakan ya. Jadi kan saya mikir nih bahwa apa ekspansi kebaikan kita setelah bikin buku. Jadi ini semacam apa ya? Cara kita untuk memaknai hidup dan berkarya itu menarik sih. Jadi saya percaya bahwa kita tuh bisa connecting the dots. Jadi 2011 saya tuh pernah ketemu sama seorang. Saya ikutan training ketua OSIS di UI Depok. Saya kan dari Riau ya. Jadi saya ikutan training di Depok pas itu ketua OSIS 99 orang. Nah pas 2011 itu ada seorang namanya Arya Sandiuda. Mungkin teman-teman silakan googling tahu lah siapa beliau. Jadi pas itu ada momen di mana beliau ngasih hadiah buku kepada pesertanya. Jadi bukunya tuh judulnya Aku Anak Masih Untuk Ibuku. Bukunya kecil, tapi nggak buku saku ya. Bukunya kecil tapi tipis gitu. Itu 2015 saya ikutan, saya bikin opini pertama kayaknya di koran Riau Post dan terbit di 20 Desember. Judulnya adalah Hari Ibu Selagi Momentum. Kemudian 2019 pas ibu saya ulang tahun, saya pulang ke Riau ke rumah, saya ngasih sebuah buku sederhana yang judulnya Surat Cinta Untuk Mama. Nah itu tuh semacam kumpulan perasaan saya dan kumpulan pemikiran saya yang nggak saya sampaikan melalui lisan langsung, tapi saya sampaikan melalui tulisan. Nah beliau tersenyum dong ketika saya memberikan hadiah itu. Sekian bulan setelah itu saya kan nanya lagi nih sama ibu saya telepon nih, Mama seneng nggak sama hadiah yang kasih? Seneng dong. Kenapa Mama seneng? Karena hanya Rizky yang bisa bikin kayak gitu. Nah, jadi kalau kita coba untuk melihat nih 2011, 2015, 2019 itu kan connecting the dots ya.
Akhirnya di 2019 akhir, di Desember 2019, saya bikin gerakan namanya Buku untuk Ibu. Dan itu untuk mengajak orang untuk bikin hadiah berupa buku kepada ibunya, semoga bisa memberikan senyuman bagi ibunya. Itu tuh salah satu buku antologi ya? Bisa pribadi, bisa antologi. Tapi yang di Hacklink adalah gerakannya. Bukan cuma bikin buku. Berarti bukan buku antologinya, tapi justru gerakannya. Soalnya saya juga pernah lihat juga itu yang gerakan buku untuk ibu itu. Untuk ibu, betul. Oke, keren banget Bang Reski. Nah, kalau misalnya sekarang sebagai bagian yang terakhir, Bang Reski, menuju konsisten itu kan susah banget ya. Saya juga termasuk orang yang suka kadang-kadang nulis gitu. Tapi untuk konsisten tuh berat banget. Nah, salah satu yang saya lihat konsisten yang tadi saya bilang itu Bang Rizky gitu. Nah, buat bisa konsisten begitu tuh apa sih kalau menurut Bang Rizky yang paling penting? Tahu alasan kenapa kita memulai. Tahu alasan. Yang kayak big why tadi. Strong why. Kenapa kita memulai? Oke, siap. Jadi ketika kita punya why-nya yang kuat, ya kita selalu punya energi untuk terus konsisten gitu ya. Ya, betul. Luar biasa. Luar biasa Bang Reski, 33 buku dan sangat luar biasa konsistensinya. Terima kasih Bang Reski sudah berbagi pengalaman di sini. Sebetulnya pengen lebih lama, tapi sayang sekali waktunya yang memang terbatas, Bang Rizky. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcastnya Rizka. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan bisa ada kesempatan lagi. Yoi, silakan bertambah saja. Ya, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Nanti akan ada episode selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih sudah datang Bang Rizky. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rizky Nades, juga Bang Rizky Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.